Gurun mengajarkanmu lebih banyak tentang air daripada lautan. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat mendalam tentang kehidupan. Pernahkah kamu berpikir, mengapa kita seringkali baru benar-benar menghargai sesuatu saat kita hampir kehilangannya? Ini adalah pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak kita semua. Kita hidup dalam sebuah paradoks, di mana kelimpahan membuat kita buta, dan kekurangan justru membuka mata kita. Hari ini, kita akan menyelami filosofi gurun ini, dan bagaimana ia bisa mengubah cara kita memandang hidup, cinta, dan kebahagiaan. Di tengah gurun yang tandus dan tak berujung, air adalah harta yang tak ternilai. Setiap tetesnya adalah janji kehidupan. Bayangkan dirimu berjalan di bawah terik matahari, dengan tenggorokan kering dan energi yang terkuras. Kamu bisa berjalan berhari-hari, hanya untuk menemukan sebuah oase kecil. Dan saat kamu akhirnya bisa meneguk air itu, nikmatnya tak bisa digantikan oleh apapun di dunia. Setiap tegukan terasa seperti keajaiban. Air itu bukan lagi sekadar cairan, tapi penyelamat, harapan, dan berkah. Di gurun, kita belajar menghitung setiap tetes. Sekarang, mari kita pindah ke lautan. Air berlimpah ruah, membentang luas sejauh mata memandang. Kita bisa melihatnya setiap saat, merasakan ombaknya, mendengar suaranya. Air menjadi sesuatu yang biasa, sesuatu yang selalu ada di sana. Kita bisa berenang di dalamnya, bermain-main, tapi kita sering lupa akan esensi air itu sendiri. Kelimpahan yang begitu besar membuat kita menganggapnya remeh. Kita lupa betapa berharganya sesuatu yang begitu dekat dan selalu ada untuk kita. Lautan mengajarkan kita tentang kelimpahan, tapi gurun mengajarkan kita tentang nilai. Begitu pula dengan hidup kita, bukan? Kesehatan seringkali baru terasa begitu penting ketika kita terbaring sakit. Saat tubuh kita kuat, kita sering mengabaikannya, memaksanya bekerja tanpa istirahat, makan sembarangan. Tapi begitu batuk kecil atau demam datang, kita baru sadar betapa berharganya bisa bernapas dengan lega atau beraktivitas tanpa rasa sakit. Kita baru menghargai kesehatan saat ia mulai pergi. Waktu bersama orang yang kita cintai baru terasa sangat mahal ketika jarak atau bahkan kehilangan memisahkan kita. Saat mereka ada di samping kita setiap hari, kita mungkin sibuk dengan ponsel, pekerjaan, atau pikiran kita sendiri. Pertengkaran kecil terasa besar, dan kehadiran mereka terasa biasa. Namun, ketika mereka pergi jauh atau tiada, setiap kenangan kecil tiba-tiba menjadi begitu berharga. Kita merindukan obrolan sederhana, tawa mereka, bahkan kebiasaan kecil mereka yang dulu mungkin mengganggu kita. Kita baru sadar, waktu bersama mereka adalah harta yang tak bisa dibeli. Kebahagiaan-kebahagiaan sederhana yang dulu terasa biasa, seperti secangkir kopi di pagi hari, langit senja yang indah, atau obrolan hangat dengan seorang teman, baru kita rindukan ketika kesulitan dan badai hidup datang menerpa. Saat semuanya terasa berat, kita baru menyadari betapa indahnya hari-hari yang tenang dan damai itu. Seperti gurun, keterbatasan mengajarkan kita arti syukur yang sesungguhnya. Dan seperti lautan, kelimpahan sering membuat kita lalai dan buta. Mungkin, inilah pelajaran hidup yang paling fundamental, bahwa kebahagiaan sejati tidak tumbuh dari seberapa banyak yang kita miliki, melainkan dari kemampuan kita untuk menghargai hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh. Mungkin, kehilangan bukanlah sekadar luka atau akhir dari segalanya. Kehilangan adalah guru yang paling keras, yang datang untuk membuat kita sadar betapa berharganya sesuatu yang pernah kita abaikan atau sia-siakan. Hidup kadang memang terasa seperti gurun kering, sepi, penuh ujian dan tantangan. Kita merasa sendirian, kehausan akan harapan, dan lelah melangkah. Namun, justru di tengah gurun kehidupan itulah kita belajar arti syukur yang paling dalam. Di sanalah kita menemukan kekuatan hati yang tidak kita tahu kita miliki. Di sanalah kita belajar arti kesabaran dan keteguhan. Setiap tetes kebaikan kecil terasa seperti oase di tengah padang pasir. Jadi, coba lihat sekelilingmu saat ini. Lihatlah hidupmu. Apakah saat ini hidupmu sedang terasa seperti gurun yang gersang, atau seperti lautan yang melimpah? Apapun jawabannya, pesan ini tetap sama. Jangan tunggu kehilangan baru mau menghargai. Jangan tunggu sakit baru peduli pada tubuhmu. Jangan tunggu perpisahan baru mengungkapkan rasa cintamu. Syukurilah hari ini. Peluklah orang yang kamu sayangi. Cintai apa yang ada di depan matamu sekarang. Karena gurun akan selalu mengajarkan kita arti sebuah tetes air jauh lebih dalam dan bermakna daripada lautan manapun. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama saya. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.